Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita untuk melanjutkan hidup, mengumpulkan pahala. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah sebagai seorang Islam, orang mukmin, iman. Iman itu penting sekali karena iman itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita membantu orang lain bersedekah dan sebagainya? Itu latarnya adalah iman. Kemudian iman yang paling tinggi posisinya itu orang-orang bertakwa, dan Allah itu menjanjikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan hari Jumat itu selalu diulang-ulang sebagai suatu rukun yang harus diulang-ulang oleh khatib. Jemaah yang diberkati Allah, kita akan berhadapan, semuanya itu akan berhadapan dengan satu masa di Yaumil Mahsyar, dengan proses sebelum masuk surga. Ada satu hadis mengatakan bahwa proses di Yaumil Mahsyar, Yaumil Hisab itu sampai dengan khamsu alfusana, 50.000 tahun. Itu tidak ada penjelasan apakah 50.000 tahun hitungan sana atau di sini. Sehari saja di sana ka alfisana, seperti 1000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun dengan hitungan di sana, maka sungguh sangat lama. Jemaah yang diberkati Allah, kemudian mungkin sering kita mendengar mengenai melewati sirat, mengenai melewati jembatan antara menuju surga. Jadi harus melewati neraka dulu, ada jembatan. Itu bukan legenda, bukan tahayu, itu berdasarkan hadis. Ada hadis bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan itu dalam surat Maryam. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hadfan muqdiya. Jadi setiap orang di antara kamu itu pasti akan melewati sirat tersebut. Jadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan waridun itu memang jembatan yang harus dilewati. Setiap orang akan melewati jembatan tersebut. Kemudian dalam banyak hadis, seperti hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala balagani annal jasara adakkun min sya'ratin wa ahaddun min as-sayf. Kata Rasulullah bahwa jembatan itu lebih kecil dari rambut, kemudian lebih tajam dari pedang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Sulaiman radhiyallahu anhu mauqufan, hadis ini mauquf ini, wa yudhi'u sirat misla hadul mus. Jadi sirat itu atau jembatan itu setajam pisau silet, mus itu dalam bahasa Arab Fataqulul malaikah man tajizu al haza. Kata malaikat, siapa yang akan lewat Fayaqulu man sya'at min khalqi. Kata Allah, siapa saja yang berkehendak di kalangan hambaku. Artinya kalau kita mengkehendaki untuk melewati sirat itu, nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan di dunia ini. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala yudhi'u sirat ala su'i jahannam ala sawa'in jahannam mislu hadis sayf murhifun mudhidun musillatun alail kalalib minan nar yahtafu biha. Diriwayatkan oleh Tabrani wa hasan. Kemudian Albani mengatakan hadis ini sahih takrib. Jemaah yang diberkati Allah, Rasulullah memberi gambaran bahwa jembatan itu, sirat itu diletakkan itu sejajar dengan permukaan neraka mislu haddin sayfin murhifun, seperti tajamnya pedang munzilatun ahlil kalalib. Kemudian ada, kalau bahasa yang paling mudah kita bayangkan, seperti ada gancu-gancu gancu-gancu yang berkelantung
minan nari yahtafu biha. Jadi gancu-gancu itu bergentayangan akan mencabut orang-orang yang pantas masuk neraka. Sambil lewat, yang itu diambil oleh gancu itu dilemparkan ke dalam neraka. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa pada saat itu posisinya hum fi dhulumatid dunal jasar. Mereka itu dalam kegelapan. Jadi sudah kecil, jembatannya tajam dan gelap. Fadalla zalika anal ubura ala sirat yakuna fi dhulam illa man atahu Allah taala nuru yamshi bi. Jadi orang yang melewati sirat itu dalam keadaan kegelapan kecuali orang-orang yang Allah berikan cahayanya. Kemudian dalam hadis yang panjang Rasulullah juga mengatakan fayatuna nurahum ala qadrin amalihim. Jadi cahaya itu diberikan berdasarkan amal saleh yang kita miliki di dunia ini. Seberapa banyak yang kita peroleh. Wa qala minhum man yu'ti nurahu misla jabal baina yadihi. Ada yang cahaya itu sebesar gunung di depannya. Wa minhum ma yu'ti nurahu fawqa zalik. Ada yang lebih dari itu. Wa minhum man yu'ta nurahu misla nakhlah biyamini. Ada yang seperti pohon kurma di samping kanannya. Wa minhum ma yu'ta duna zalika biyamini. Ada juga yang melebihi dari itu. Hatta yakuna akhar man yu'ti nurahu ala ibhami qadami. Ada orang yang nantinya diberikan cahaya itu hanya di kakinya saja, ya. Yudhi'u marrah wa yutfi marrah. Hidup mati itu. Wa idza adha'a qadamahu. Jadi kalau hidup mati, api cahaya itu dia jalan, ya. Wa idza faqama. Kalau mati cahaya itu dia berhenti. Faqala ya fayamiru yamru ala sirat wasirat ka hadis saf, dia melewati jembatan itu yang setajam pedang, ya. Kemudian fa yuqal lahum imdu ala qadri nurikum. Jadi Allah tetap memerintahkan jalanlah seperti cahaya yang kamu miliki. Wa yutfi nural munafiqin kama tafa'a fid dunya min qulubihim. Ini yang ngeri, ya. Dan Allah akan memadamkan cahaya untuk orang-orang munafik sebagaimana mereka padamkan di dunia ini. Jemaah yang diberkati Allah, mungkin pernah kita sampaikan kemunafikan itu dia pelan-pelan. Dia mati apa banyak culut bahasa Aceh. Pelan-pelan dia mati. Ketika orang beranjak dari jalan yang lurus menuju munafik, tak sadar dia sudah ke sana. Kapan kita tahu bahwa itu kita munafik, nauzubillah, ya, orang-orang yang munafik itu dia tahu munafik, ya, di jusur tadi nanti. Ya, di hari akhirat dia baru tahu, oh, rupanya dia itu munafik waktu di dunia, tidak dapat cahaya. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian apa saja yang kita bisa selamat di api neraka, di jembatan ini, ya. Siapa saja yang bisa selamat? Karena dalam hadis ini dikatakan memang kaki kita akan tergelincir, enggak stabil. Ya, ini dijelaskan dalam hadis, ya. Ini dijelaskan dalam hadis, kaki kita tidak akan stabil. Siapa yang kakinya bisa stabil di jembatan itu, di sirat itu? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man masya ma akhi fi hajatin hatta asbatahu lahu asbatallahu azza wa jalla qadamu ala sirat yaum tanzilu fil aqdam. Tazillu bihil aqdam, ya. Rasulullah mengatakan orang yang berjalan dengan saudaranya untuk memenuhi hajatnya sehingga terpenuhi hajat tersebut, ya, asbatallahu azza wa jalla qadamu ala sirat yaumil, maka Allah akan menetapkan, mengokohkan langkahnya nanti di sirat, ya, tazilu fil aqdam, yang sesungguhnya itu tidak bisa stabil kaki. Kemudian hadis lain mengatakan waman masya madlum hatta yathbitu lahu haqqahu sabatallahu qadamai ala sirat yaumat tazulul aqdam. Orang yang selamat juga di sirat itu adalah orang yang membantu orang terzalimi. Orang yang membantu orang terzalimi, kata Rasulullah, barang siapa yang dia berjalan dengan orang-orang yang terzalimi kemudian dia menyelesaikan persoalannya, mengembalikan haknya orang zalim ini, Allah akan menetapkan
kakinya di atas sirat pada hari yang kaki itu tidak bisa stabil. Kemudian yang ketiga, orang yang selamat adalah mulazamatul masajid, orang yang selalu pergi ke masjid. Seperti dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al masjidu baitun kullut taqi. Yani masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Wa tughfirullah liman kana masjid baitahu biruhi wa rahmah, dan Allah memberikan orang yang ke masjid itu dengan rahmah, dengan kasih sayangnya. Wa jawazu ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Dan orang yang selalu datang ke masjid, Allah akan mudahkan, akan lewatkan dia dari sirat itu sampai dia masuk ke syurga. Kemudian ada beberapa hal lain yang membuat kita adalah bisa melewati sirat itu adalah istiqamah. Istiqamah dalam agama, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bersikap, dalam berperilaku. Ini juga orang-orang yang akan melewati sirat. Jemaah yang diberkati Allah, karena kisah ini yang mungkin sering kita dengar, bahkan diriwayatkan dengan cara-cara oleh ulama-ulama terdahulu dengan bahasa yang lebih mudah kita pahami, dan itu bukan sebuah legenda, bukan sebuah cerita mitos. Nah, itu sesuatu yang akan terjadi, kita akan hadapi. Persiapan untuk melewati sirat itu adalah ketika kita masih hidup. Maka setiap detik dalam hidup ini sangat berguna, bermanfaat untuk modal kita melewati sirat. Kata subhanallah walhamdulillah dan sebagainya, itu akan membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.